Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab la yuqal assalam ala Allah, ya. La yuqal assalamu ala Allah. Tidak boleh kita mengucapkan assalam ala Allah. Ya, kita tahu kita biasanya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau assalamu ala Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini bab ini berkaitan dengan kitab tauhid karena di antara kesempurnaan tauhid adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan hati, baik dengan anggota tubuh, demikian juga dengan lisan, ya. Maka seorang harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar sempurna tauhidnya. Nah, inti dari tauhid adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya, ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan assalamu ala Allah ini ada perkataan yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan, tapi di antaranya seakan-akan seorang berdoa keselamatan atas Allah, ya. Kalau kita berdoa untuk manusia, untuk saudara-saudara kita, bagus, assalamualaikum, keselamatan bagimu. Tapi ini tidak beradab kalau kita mengucapkan kepada Allah assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari pembahasan dari bab ini, ya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil dalam sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, annahu qala idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Kami dahulu ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu ala Allah, ya. Kita tahu bahwasanya syariat bertahap. Dahulu para sahabat sempat mengucapkan demikian, ya, ternyata keliru, ya. Sekarang kita sudah memiliki zikir yang jelas, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dahulu para sahabat, ya, mereka mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, itu salam dari hamba-hamba kepada Allah. Kemudian assalamu ala fulan, keselamatan kepada fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian berkata assalam ala Allah, fa innallaha huwas salam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Taib, hadis ini kita bacakan secara lengkap, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya. Di antaranya dengan lafal, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu ala Jibril wa Mikail, ya, kami mengucapkan salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, assalam ala fulan wa fulan, ya, keselamatan kepada fulan dan fulan. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah pun setelah salat melihat kepada kami, kemudian Rasulullah SAW berkata, innallaha huwas salam, ya, jika sungguhnya Allah dialah as-salam, ya, maka tidak perlu kirim salam kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengucapkan doa keselamatan bagi Allah. Fa idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian sedang salat, falyaqul at-tahiyatu lillah. Jadi cukup, tidak perlu kita mengatakan assalamu ala Allah, cukup kita mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu, untuk Allah itu. Jangan kita bilang assalam ala Allah, tapi kita mengatakan at-tahiyat, itu segala penghormatan untuk Allah Subhanahu wa taala, wassalawat, ya, segala kebaikan-kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, watthayyibat, ya, sama. Baru kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa innakum idza qultumuha, kalau kalian mengucapkan doa ini, asabat kulla 'abdin lillahi salihin fis samai wal ard. Kalau kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan bagi kami dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang saleh, maka ucapan kita ini akan mengenai seluruh hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi, mengenai malaikat. Jadi tidak perlu ditafsir, diperinci. Selamat untuk Allah, assalam ala Allah, assalam ala Jibril, assalam ala Mikail, assalam ala fulan, enggak perlu. Ya, assalam Allah ala Allah enggak perlu, cukup kita mengatakan at-tahiyat, at-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Ya, dalam riwayat waz-zakiyat. Ya, itu cukup, enggak usah assalam ala Allah. Adapun untuk Nabi, assalamu alayka ayuhan nabi, atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamu alayna. Kemudian untuk malaikat, untuk jin-jin, untuk yang lain gimana? Salam wa ala ibadillahi salihin, dan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Maka ini kata Nabi, kalau kita mengucapkan ini, assalamu ala ibadillahi salihin, maka akan mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi. Di langit maksudnya malaikat-malaikat, di bumi maksudnya manusia dan jin-jin yang saleh juga akan mengenai doa kita tersebut dalam salat, dalam tasyahud, ya. Dalam riwayat yang lain juga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunna naqul at-tahiyatu fi salat wa nusammi. Kami dahulu, ya, ketika bertasyahud kami mengucapkan at-tahiyat, kemudian kami menyebut nama wa nusammi, yaitu malaikat, salam kepada Jibril, kepada Mikail. Bahkan wa yusallimu ba'duna ala ba'din, bahkan di antara kami saling beri salam. Ini mendoakan, dia sisihkan doa dalam tasyahud tersebut. Ya, salam kepada si fulan, salam kepada si fulan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang kami ucapkan di belakang, ya. Kalau Rasulullah SAW mendengar dan mengetahui apa yang diucapkan oleh para sahabat meskipun di belakang, maka Nabi ajarkan, ya, ucapkanlah demikian dan demikian. Ya, kalau kalian mengucapkan demikian, maka akan mengenai seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh baik di langit maupun di bumi. Taib, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sifat nama Allah As-Salam, ya. Di antara nama-nama Allah adalah As-Salam, ya. Berdasarkan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an di akhir dari surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin, dan seterusnya. Kata Allah As-Salam, ya. Akhir surat Al-Hasyr. As-Salam. Dalam hadis jangan tadi yang kita bacakan, innallaha huwas salam, innallaha huwas salam. Dialah Allah, dialah As-Salam. Baik, apa maknanya As-Salam? Makna As-Salam, makanya seorang boleh menamakan anaknya Abdus Salam karena As-Salam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka As-Salam ada dua makna. Ya, dua makna. Yang pertama berkaitan dengan Allah. As-Salam itu maknanya adalah selamat, ya. Maknanya kita tahu salam artinya apa? Selamat. Berkaitan dengan Allah, maknanya artinya Allah selamat dari segala kekurangan, segala aib dan kekurangan, baik berkaitan dengan, ya, zatnya atau af'alnya, perbuatan-perbuatannya, atau sifat-sifatnya. Maka zat Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, maka Allah maha suci dari punya anak, ya, istri, ya, penolong, ya, dan lain-lain. Allah tidak butuh dengan semuanya. Allah Maha Esa,
zatnya Maha Esa, ya kemudian tidak membutuhkan yang lain dalam pengaturan alam semesta. Perbuatan-perbuatan Allah, maksudnya Allah mentakdirkan demikian, Allah melakukan demikian, ya. Ya, bahwasanya semua keputusan perbuatan Allah semua perbuatan-perbuatan Allah ada hikmahnya. Ya, enggak suci Allah suci atau selamat dari perbuatan tanpa hikmah, perbuatan ngawur, ya, ngawur tanpa hikmah, tidak bijak dan lain-lain. Karena Allah salam, dia selamat dari segala kekurangan. Sifat-sifatnya yaitu Allah selamat dari misalnya ngantuk, tidur, ya, letih, ya, misalnya menyesal, ya, tidak tahu, ya, dan lain-lain, ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan dalam kitab Kejadian di perbincangan tentang masalah kisah Nabi. Nanti akan sebutkan bagaimana dalam kitab Kejadian dalam perjanjian lama disebutkan Allah memiliki sifat tidak tahu, Allah menyesal, dan ini tidak pantas bagi Allah. Kemudian Allah letih. Ini semua dalam kitab Kejadian dalam perjanjian lama dari Alkitab atau Alkitab Al-Muqaddas atau kitab Injil. Ya, jadi ini maksudnya Allah As-Salam itu maksudnya begini. Dia mirip dengan makna As-Salam, kemudian Al-Quddus, mirip, ya. Maknanya mirip dengan seperti artinya Allah selamat dari segala kekurangan, ya. Jadi Allah Maha sempurna. Dan ini menunjukkan apa namanya? Nafyu, ya. Ya, apa namanya? An-nafyul mujmal, yaitu penafian aib dan kekurangan dari Allah secara global. Dari Allah secara global, ya. Allah Maha suci dari segala kekurangan. Itu makna dari As-Salam. Sekarang yang kedua, makna As-Salam dari Allah berkaitan dengan hambanya. Apa makna As-Salam? Yaitu al-musallimu li ibadihi au li auliyaihi. Yaitu al-musallimu maksudnya pemberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah sering mengucapkan salam. Contoh dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, wa salamun alal mursalin. Keselamatan bagi para mursalin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin, ya. Jadi ini contoh Allah memberikan salam kepada para hamba-hambanya, keselamatan bagi para rasul, kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Ibrahim, kepada Musa dan Harun, kepada Ilyas. Nanti di surga demikian juga, di surga Allah memberi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan yaitu perkataan dari Rabb yang Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala,
tahiyyatuhum fiha salam wa tahiyyatuhum fiha salam wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan keselamatan di surga, fiha di surga, maksudnya di surga adalah salam. Jadi maksudnya salam ini adalah dari Allah kepada hamba-hambanya, dari Allah kepada hamba-hambanya. Ini mana assalam, ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami makna assalam, ya. Makna assalam, kalau kita menyebut Allah assalam, maksudnya ini. Dua makna ini disebut oleh para ulama, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan hamba-hambanya. Allah mengucapkan salam kepada mereka atau Allah memberikan keselamatan kepada mereka, ya. Atau Allah memberi keselamatan kepada hamba-hambanya atau mengucapkan salam kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya di dunia maupun di surga, ya. Contoh di dunia ini salam kepada para nabi, kemudian juga seperti hadis yang masyhur ketika Khadijah radhiyallahu taala anha lagi di rumah, kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, "Hadhi Khadijah qad atatka fa ma'aha inaun fi idamun au ta'amun," ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, "Wahai Nabi, sungguhnya Aisyah sedang datang dan dia sedang bawa bejana isinya makanan atau kuah daging dan yang lainnya. Kalau dia datang, ya, maka sampaikanlah assalam min rabbiha wa minni." Sampaikanlah salam dari Allah buat Khadijah dan juga dari aku. Karena Allah adalah assalam. Assalam memberi keselamatan kepada hamba-hambanya dan juga memberi salam kepada, memberi tahiyat salam kepada hamba-hambanya di dunia, terlebih lagi di akhirat, ya. Tahiyyatuhum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam, yaitu Allah memberikan salam kepada para penghuni surga. Taib. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, ya. Kenapa kita dilarang mengucapkan assalam ala Allah? Kenapa dilarang mengucapkan assalamu ala Allah? Tadi kita sudah jelaskan di hadis bahwasanya para sahabat ketika mereka salat dahulu, mereka beristihad, mereka ingin menyampaikan doa dalam salat mereka, makanya mereka beri salam kepada Nabi, kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, bahkan kepada teman-teman mereka si fulan dan si fulan. Maka Nabi tegur, tidak perlu. Kalau kepada Allah enggak perlu, fa innallaha huwassalam, Allah adalah assalam. Adapun kepada si fulan, malaikat Jibril, Mikail, si fulan enggak perlu juga. Cukup mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba yang saleh. Dan ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa, ketika berdoa di tasyahud benar-benar kita renungkan makna ini. Bahwasanya kita tatkala tasyahud kita berdoa buat Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, kepada diri kita juga butuh keselamatan, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi. Kata Nabi SAW, baik malaikat-malaikat maupun jin-jin yang soleh, bagi hamba-hamba orang soleh yang kita kenal maupun tidak kita kenal, kita doakan mereka dan kita doakan diri kita sendiri. Baik. Jadi kenapa dilarang mengucapkan assalam ala Allah? Secara umum ada 3 sebab. Ada 3 sebab larangan, ya. Yang pertama, ya, karena pada assalam, ya, assalam ala Allah seakan-akan, ya, doa kepada Allah. Seakan-akan Allah butuh didoakan. Butuh didoakan. Padahal Allah tempat kita berdoa. Padahal Allah tempat kita berdoa, tempat kita tujukan doa. Ya, maka kalau kita bilang assalamu ala Allah, kayaknya enggak beradab kepada Allah, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita seakan-akan mendoakan Allah, ya. Salam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya,
Karena assalam ala Allah, assalam ala Allah, keselamatan atas Allah, seakan-akan Allah bisa ditimpa dengan ketidakselamatan. Ya, bisa ditimpa afat, timpa dengan aib, ketidakselamatan, dan yang lain tentunya tidak mungkin karena Allah dialah As-Salam. Ya, maka kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, kenapa? Fa innallaha huwas salam. Karena Allah adalah As-Salam. Sehingga kalau kita berkata Assalam ala Allah, berarti sama dengan ya Allahu ala Allah. Ya, karena assalam adalah Allah. Dan ini tidak nyambung ya karena assalam ya, karena assalam dialah Allah. Jadi kalau assalam ala Allah saya katakan Allah ala Allah, dan ini tidak pas ya, tidak pas. Maka Nabi menegur, dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur begitu para sahabat selesai salat, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka meskipun niat mereka baik tapi salah. Niat mereka baik, mereka ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan dalam rangka untuk merendahkan Allah, tidak. Hasya wa kalla, tidak mungkin para sahabat niatnya demikian. Tapi niatnya adalah ingin mengucapkan salam kepada Allah. Mereka sudah mengucapkan salam kepada Nabi, ucapkan salam kepada malaikat-malaikat. Allah lebih dahulu. Maka mereka mengatakan assalamu ala Allah. Kemudian baru assalamu ala Nabi. Baru assalamu ala Mikail, assalamu ala Jibril, assalamu ala fulan-fulan. Maka Nabi bilang salah. Niat baik, tapi kalau salah harus diperbaiki. Maka kemudian Nabi mengatakan tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah karena fa innallahu wassalam, karena Allah adalah assalam, tidak perlu. Kalau kita mengucapkan assalam ala Allah, maka itu seakan-akan bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, contoh indah ya, contoh indah praktek adab kepada Allah. Dalam hal ini adalah praktek Khadijah ya, radhiyallahu taala anha. Ya, tadi kita sudah sebutkan pernah Jibril datang kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, "Fa idza hiya atatka ya, fa akri 'alaiha assalama min rabbiha wa minni." Ya, wa absyirha bi bi jannah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Khadijah datang sampaikanlah salam dari Allah dan dariku, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan istana di surga ya, bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya dia di surga kelak dia akan mendapatkan istana terbuat dari semacam mutiara besar ya, mutiara raksasa, yang dalam surga tersebut tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam kisah Khadijah ya, karena Khadijah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang salehah yang dia berepot-repot untuk ngurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah membangkang kepada suaminya sama sekali, tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali kepada suaminya selama 25 tahun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan keistimewaan ini sampai Jibril datang diutus oleh Allah untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah adalah assalam, di antaranya makna salam adalah musallim, memberi salam. Kita bayangin istimewanya Khadijah radhiyallahu taala. Kita aja kalau dikasih salam sama syekh aja kita sudah senang luar biasa, sama bupati, sama presiden kita senang luar biasa, apalagi yang kasih salam misalnya raja di mana, apalagi yang kasih salam misalnya
malaikat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kasih salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi yang ingin saya sampaikan, gimana gimana sikap Khadijah radhiyallahu taala anha ya tatkala beliau disalami ya. Ketika Khadijah radhiyallahu taala disalami, datang dalam riwayat yang lain, datang riwayat Sunan Al-Kubra Lin-Nasa'i ya, ketika Nabi SAW sampaikan kepada Khadijah, ya Khadijah, Jibril sampaikan kepada engkau salam dari Allah dan salam dari Jibril. Maka apa kata Khadijah? Ya, huwas salam, Allah huwas salam, wa ala Jibril salam, wa alaikas salam. Subhanallah. Jadi Khadijah berkata, Allah huwas salam, wa ala Jibril assalam, wa alaikas salam. Ketika disampaikan kepada Khadijah, kepada Khadijah, ketika salam Allah disampaikan oleh Nabi kepada Khadijah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, apa jawaban Khadijah? Perhatikan sini, Khadijah tidak mengatakan salam balik buat Allah. Khadijah tahu itu enggak boleh. Maka Khadijah menjawab, huwas salam, itu Allah, huwas salam wa ala Jibril assalam wa alaikas salam. Wa alaikas salam. Subhanallah, kata Khadijah, Allah adalah assalam. Ini Allah. Allah adalah assalam. Jadi Khadijah tidak berkata alallahi salam, salam balik kepada Allah, enggak. Karena itu tidak beradab. Maka dia jawab Allahu wassalam dan salam balik kepada Jibril dan kepada engkau juga wahai suamiku salam. Lihat bagaimana adabnya Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang salehah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani, Khadijah berkata, huwas salam wa minhu salam wa ala Jibril salam. Ya, dalam riwayat ini dalam riwayat As-Sunan Al-Kubra Nasa'i. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani Mu'jamul Kabir, ya, Khadijah berkata, huwas salam wa minhu assalam wa ala Jibril salam. Allah adalah assalam dan dari Allah lah keselamatan dan salam balik buat Jibril alaihissalam. Ya, ini Al-Mu'jamul Kabir. Subhanallah, bagaimana adabnya Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Dan kita di antara doa selesai salat kita bilang apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayat yang sahih demikian. Ya, riwayat yang sahih saya ingatkan dalam doa kita setelah salat peringatan ya. Doa dalam salat kita bilang apa? Allahumma, doa setelah salat. Doa setelah salat. Allahumma antas salam wa minka assalam tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya. Baik. Ini riwayat yang sahih. Adapun tambahan ya. Adapun tambahan ilaika ya'udus salam. Ini tidak ada riwayatnya.
Tidak ada riwayatnya. Kemudian juga riwayat yang ada datang riwayatnya wa ilaika salam wa ilaika assalamu. Dalam Sunan Al-Kubra lil Baihaqi ya. Tapi dhaif ya. Dalam As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Lil Baihaqi tapi dhaif karena dalam perawinya ada Al-Walid bin Muslim dan adalah seorang mudallis tadlis taswiyah. Oleh karenanya dhaif. Maka cukup kita ingin waktu berzikir kepada Allah setelah salat ikut saja sanad atau riwayat yang sahih. Maka kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Tabarakta ya dzal ikram. Jadi tidak perlu kita bilang meminkas salam wa ilaika ya'udus salam atau wa ilaikas salam ya. Khawatir nanti disalah pahami bahwasanya Allah butuh keselamatan, khawatir. Tapi sebaiknya kita berpegang dengan lafal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena zikir yang terbaik adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang kita karang-karang. Zikir yang terbaik adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu. Sudah difoto. Sebentar. Taib, pembahasan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang syiar umat Islam yaitu Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum adalah syiar yang luar biasa yang selalu diucapkan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ketemu, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak buah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninggalin rumah, Assalamualaikum sayang warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Di pasar ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Jadi salam ini syiarnya umat Islam ya. Sampai ada seorang syekh cerita, saya baca di buku Syarah Taisir Azil Hamid. Dia bercerita bahwasanya ada seorang non muslim, dia lihat temannya gitu, mungkin dia sedang datang ke negeri Islam atau bagaimana. Intinya dia lihat, ini apa ini orang Islam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka dia tanya, apa maknanya? Subhanallah, maknanya adalah keselamatan ya. Maka dia bertanya-tanya, kemudian dia mengatakan, bukankah Islam isinya bunuh sana, bunuh sini, perang sana, bunuh sini? Dijelaskan tidak demikian. Islam adalah agama yang penuh keselamatan, mengajarkan keselamatan, tidak mengganggu orang lain, bahkan hewan tidak diganggu. Ya jadi peperangan karena ada sesuatu sebab. Ya misalnya seorang dihalangi untuk beribadah kepada Allah, maka itu mungkin terjadi peperangan. Tapi asalnya Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan dan tidak ada agama seperti Islam yang benar-benar memperhatikan keselamatan luar biasa ya. Bahkan saya katakan tadi bukan hanya manusia ya, bahkan hewan pun diperhatikan, tidak boleh menghilangkan keselamatan ya bagi hewan ya, tidak boleh. Ya menakut-nakuti hewan kemudian menyiksa hewan tidak boleh ya, kalau mau disembelih dengan cara yang baik. Demikian juga non muslim ya, kalau bukan dalam kondisi perang maka tidak boleh kita mengganggu dia. Bagaimana Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangga adalah non muslim. Intinya kalau kita bicara tentang keselamatan maka itulah ciri khas agama Islam, ciri khas agama Islam. Taib, apa makna Assalamualaikum? Makna Assalamualaikum ya. Akhirnya orang non-muslim tadi akhirnya masuk Islam ya. Setelah dijelaskan akhirnya dia pun masuk Islam. Taib, makna Assalamualaikum, maka ada khilaf ya di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat. Ada yang maksudnya Assalamualaikum. Assalam sini maksudnya adalah nama Allah. Maksudnya nama Allah. Adapun pendapat yang kedua, Assalamualaikum
Assalamualaikum. Assalam di sini maksudnya doa keselamatan. Secara umum beginilah dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan Assalamualaikum, seakan-akan kita mengatakan Allahu alaikum, karena assalam adalah nama Allah. Seakan-akan kita mengatakan Allah alaikum, maksudnya apa? Semoga kalian mendapatkan keberkahan, yaitu maksudnya kalian mendapatkan keberkahan. Nama Allah As-Salam. Karena kita tahu ya, nama Allah, kita sering membuka segala kegiatan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Buat apa? Untuk keberkahan. Ya, untuk keberkahan. Mereka mengatakan bahwasanya As-Salam di sini maksudnya adalah nama Allah atas kalian. Allah As-Salam atas kalian sehingga kalian dapat keberkahan As-Salam. Mereka berdalil, dalil mereka apa? Apa dalilnya? Yang pertama, hadis yang kita bahas. Ketika para sahabat mengucapkan Assalamu ala Allah, Nabi tegur, Nabi bilang jangan. Karena Innallahu wassalam. Ya. Ketika sahabat mengucapkan dalam salat, Assalamu ala Allah. Maka Nabi tegur, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dengan berkata, fa innallaha huwas salam. Perhatikan sini, ya, karena Allah adalah as-salam. Adalah as-salam. Sisi pendalilan mereka mengatakan Nabi melarang seorang mengucapkan assalam ala Allah. Kenapa dilarang? Ilahnya karena Allah adalah as-salam. Kalau begitu, as-salam inilah as-salam di sini. Berarti as-salam yang dimaksud assalamualaikum adalah Allah, nama Allah. Maksudnya nama Allah. As-salam sebagai maksudnya as-salam sebagai nama Allah. As-salam sebagai nama Allah. Ini dalil pertama. Dalil kedua, Nabi SAW satu hari disalami oleh seorang sahabat. Kemudian Nabi tidak ada air di sekitar Nabi, maka Nabi segera bertayamum. Nabi pukulkan kedua tangannya di dinding. Kemudian Nabi bertayamum. Kemudian Nabi mengucapkan Waalaikumsalam. Nabi mengucapkan Waalaikumsalam. Ditanya kenapa? Kata Nabi, aku karihtu an azkurallah ala ghairi tuhrin. Aku tidak ingin, ya, Nabi bertayamum dan Nabi berkata aku tidak mau menyebut Allah tanpa bersuci. Ya, kata Nabi, aku tidak mau menyebut Allah tanpa bersuci. Jadi sisi pendalilannya Nabi bertayamum, ya, karena kalau cari air ya terlambat, orang yang ke salam sudah terlanjur pergi. Jadi Nabi bertayamum seketika itu juga, ya. Ini di sini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Jadi Nabi, saya ulangi, ada orang datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW lagi tidak bersuci. Langsung Rasulullah SAW bertayamum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa ya Rasulullah? Aku tidak ingin karitu an azkurallah ala ghairi tuhrin. Aku tidak ingin menyebut Allah tanpa bersuci. Intinya Nabi ternyata menyebut Allah ada dalam salam. Sisi pendalilannya paham? Karena Nabi mengatakan aku tidak ingin menyebut Allah tanpa bersuci, maksudnya aku tidak menyebut Allah, maksudnya apa? Menjawab salam. Dan apa jawaban salam? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kata mereka, Nabi berkata, aku tidak mau menyebut Allah tanpa bersuci. Berarti as-salam di sini adalah nama Allah. Mudah-mudahan paham sisi pendalilannya. Mudah-mudahan paham sisi pendalilannya. Saya ulangi, agak susah ini ya. Jadi Nabi disalami oleh orang. Nabi dalam kondisi tidak berwudu. Maka untuk menjawab Nabi bertayamum.
Kemudian Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditanya, kenapa? Kata Rasulullah SAW, aku tidak ingin menyebut Allah, azkurullah, aku tidak ingin menyebut Allah, mengingat Allah tanpa bersuci. Mengingat Allah berarti dalam salam ini ada Allah. Maksudnya apa? Assalam. Ini sisi pendalilan yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, assalam sini bukan nama Allah, tapi doa. Dan ini pembahasan dibahas lebar dalam kitab Fathul Majid dan juga di dalam Taisir Azil Hamid ya. Saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa sekalian. Jadi, assalam di sini assalam bukan nama Allah, tapi doa keselamatan. Ya. Apa dalilnya? Maksudnya semoga keselamatan atas kalian. Semoga keselamatan atas kalian. Taib. Apa dalilnya pendapat yang kedua ini? Pendapat pertama. Pendapat kedua. Dalilnya kata mereka datang dalam riwayat pertama, datang dalam riwayat dengan nakirah. Nakirah yaitu tanwin tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Maksudnya begini. Salamun alaik. Salamun. Ini tanwin. Tanwin. Salamun alaik. Dan kita tahu bahwasanya nama-nama Allah padahal nama-nama Allah bukan dalam riwayat, maksudnya dalam nas-nas yang lain, ya, datang dalam nas-nas yang lain. Dalam nas-nas yang lain dengan nakirah. Padahal nama-nama Allah harus ma'rifat. Yaitu seharusnya assalam ada alif lamnya, tidak boleh salamun, tidak boleh. Harus ada alif lamnya. Dan ini kita tahu namanya assalam yaitu ma'rifat, yaitu Allah dialah assalam yang mencakup segala seluruh keselamatan, selamat dari segala aib dan kekurangan. Maka harus ada assalam. Makanya para ulama khilaf tentang apakah nama Allah Thayyib atau tidak. Karena datang dalam riwayat Thayyib dalam kondisi nakirah. Innallaha Thayyibun. Apakah nama Allah Thayyib? Yang rajih bukan nama Thayyib. Karena Thayyib datang dalam kondisi nakirah. Seandainya Nabi berkata Innallaha At-Thayyib. Kalau Innallaha At-Thayyib ada alif lamnya berarti At-Thayyib nama Allah. Sama seperti Innallaha Jamilun. Ya Allah tidak, Nabi tidak mengatakan Innallaha Al-Jamil. Apakah boleh kita menamakan anak kita Abdul Jamil? Ya, yang rajih, yang lebih kuat tidak, karena Allah tidak menamakan dirinya Al-Jamil, tapi Innallaha Jamilun sedar pengkabaran bahwasanya Allah Maha Indah. Ya, sama di sini. Tatkala salamun alaik berarti ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, lafal salam secara lengkapnya atau yang terbaik Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan sekalian dan rahmat Allah atas kalian dan keberkahan Allah atas kalian. Maka ini jelas assalam di sini bukan nama Allah, ini jelas doa. Kenapa? Karena sesudahnya juga doa. Keselamatan sekalian, kerahmat Allah atas kalian, keberkahan Allah atas kalian. Kalau kita artikan Allah enggak nyambung. Allah atas kalian, rahmat Allah atas kalian, keberkahan Allah. Ini rangkaian doa. 3 doa bagi kalian
keselamatan, rahmat dan keberkahan. Baik, kita lanjutkan habis azan insyaallah taala. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah kita jelaskan ada dua pendapat tentang makna assalamualaikum, syiarnya orang Islam. Assalamualaikum ya. Dan subhanallah, syiar orang Islam ini banyak dihasati oleh orang lain ya. Assalamualaikum, sehingga terkadang mereka buat-buat syiar sendiri ya. Orang Islam di mana-mana ketemu assalamualaikum ya. Bahkan sebagian istilah kita diambil oleh mereka. Kadang-kadang non muslim mengatakan innalillah. Terkadang non muslim mengatakan alhamdulillah ya, padahal non muslim ya. Kenapa? Syiar itu indah, subhanallah. Assalamualaikum, ya, alhamdulillah ya. Belum ada yang bilang qadarullah tapi ya. Taib. Mana pendapat yang lebih kuat? Assalamualaikum. Apakah assalam adalah nama Allah dengan dalil-dalilnya? Ataukah assalam sini maksudnya ucapan keselamatan? Maka wallahu alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat ini. Pendapat yang kedua. Ini pendapat yang lebih benar. Ini pendapat yang lebih benar. Wallahu alam bisawab. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka beliau berusaha menjamak keduanya. Beliau mengatakan tidak ada pertentangan seorang mengucapkan assalamualaikum, dia menyampaikan doa keselamatan sekaligus mengharapkan keberkahan nama Allah, nama assalam. Ini cara penjamaan Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi saya lebih condong bahwasanya tidak bisa dijamak. Memang yang dimaksud adalah bukan assalam sebagai nama Allah ya, tetapi assalam sebagai suatu lafal keselamatan. Taib. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum ini ada dua kemungkinan. Dua maksud. Yang pertama adalah mendoakan keselamatan. Bagi orang yang disalami. Ini disebut dengan al-insya. Doa itu al-insya. Kemudian yang kedua adalah mengkhabarkan bahwa orang yang disalami selamat dari gangguan orang yang menyalami. Ini maksud dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini berarti ini adalah al-ikhbar atau khobar. Karena jumlah dalam bahasa Arab bisa insya, bisa khobar. Ini pembahasan bahasa Arab yang ngerti hanya orang yang tahu belajar bahasa Arab. Tapi intinya, inilah maksud dari kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menghadirkan dua makna ini. Waktu kita mengucapkan assalamualaikum, itu sedang mendoakan, bukan sekedar sapa basa-basi aja. Ya, bukan seperti good morning, good afternoon, enggak. Benar-benar kita pagi Pak, sore Pak, enggak. Kita ini ada maknanya. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi engkau di dunia maupun di akhirat, masya Allah maknanya. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa tidak boleh kita mengucapkan salam kepada non Muslim? La tabda'uhum bisalam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam, karena salam bukan apa, isinya doa. Doa keselamatan bagimu di dunia dan di akhirat. Nah, orang non Muslim tidak selamat di akhirat, maka tidak kita ucapkan salam kepada dia. Kalau dia mulai mengucapkan assalam, maka kita balas kebaikan dengan kebaikan. Kita mengatakan waalaikum. Tapi kita tidak mulai. Ya, karena di antara makna salam adalah doa. Semoga engkau selamat di dunia, semoga engkau selamat di akhirat. Ya, makanya waktu orang-orang melewati sirat, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, anbiya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi semua mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengucapkan salam kepada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maksudnya kita menghabarkan kabar kepada dia bahwasanya engkau tenang aja, kau tidak akan mendapatkan gangguan dariku sama sekali. Keselamatan bagimu. Ya, keselamatan bagimu. Dan ini harus kita ingat. Ini penting, ini harus kita ingat ini. Bahwasanya kalau kita mengucapkan salam kepada orang, jangan kita bohongin dia.
dengan kita mengganggunya setelah itu, memberi ketidakselamatan kepada dia, memberi ketidaknyamanan kepada dia. Karena sebagian orang assalamualaikum tapi digibahin ya. Berarti salamnya omong kosong ya. Assalamualaikum tapi digibahin, direndahkan, dijatuhkan, dihina. Ini assalamualaikum yang saya katakan yang tidak sesuai ya. Harusnya kalau kita mengucap assalamualaikum, dan ini syiar harus dipahami oleh kaum muslimin. Maksudnya assalamualaikum maknanya ini. Ya. Artinya semoga engkau selamat dan engkau juga selamat dari gangguanku ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit berbahaya, dan semoga Allah menyelamatkan kita. Yang paling penting adalah meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan selamat di akhirat kelak. Demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, dan pengumuman besok hari Senin insyaallah kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Nuh seri 2. Kepada para pemirsa sekalian yang bisa menyaksikan silakan menyaksikan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.